Selamat siang, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Sungguh indah hari ini. Sebenarnya hari ini adalah hari Advent yang pertama. Maaf, dirinya masih belum ada di sini. Tapi sebagai simbolnya, ini itu hanya simbol yang mengingatkan bahwa hanya dengan berharap padanya kita dimampukan untuk menjalani hari-hari yang penuh dengan ketidakpastian. Inilah berita pengharapannya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Ya Kristus, sang sumber harapan, berikan kami keputusan dan keteguhan. Marilah kita buka dengan lagu Majesty Worship. Tuhan Allah hadir suci-suci. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom of God and King. From His throne unto His throne, He stands a praise. So exalt, bring up on high the name of Jesus. Magnify, glorify, preserve the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of the kings. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah pada saat ini, I sembah sujud di sini. Diam depan kau, seperti tunduklah kepada Dia. Berikan umatnya hatimu serahkan dalam kebenaran. Kuasa bila kami puji di hadirat suci, suci, Tuhan yang berkuasa, Allah itu agung nama.
Holy, 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 merciful and mighty. God is awesome. Blessed be God is awesome. Blessed be. Bagi saudara-saudara kita buka dengan doa. Kau tersembunyi ya Tuhan, kuasa-Mu yang boleh ada dan boleh Engkau nyatakan ya Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti ya Tuhan, dengan persiapan kami untuk Advent ya Tuhan. Engkau persiapkan hati kami satu persatu ya Tuhan, agar kami boleh menyanyi, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ya Tuhan, sertai pemain musik, song leader, dan juga pembawa firman Tuhan, Kau sertai ya Tuhan. Biarlah kebaktian ini boleh berjalan dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Marilah kita menyambut Tuhan Kristus yang akan dilahirkan pada saat pertama. Sambutlah Yesus. Dia sungguh indah, Yesus indah dan ajaib. Dia mulia, dia sungguh indah, Yesus. Dia ajaib, dia mulia, dia agung. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, Tuhan tanganku, kau puja, pujikan, bersembah, haleluya.
ajaib, yang mulia, yang agung, yang ciptaanku, dan ampuniku. Bahkan telah berikan nyawanya untuk selamatkanku. Semoga Yesus Tuhan Yesus Dia hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi Yang mulia, kuangkat tanganku, sambut puja, cinta, sembah, haleluya. Sambutlah Yesus, Tuhan Yesus. Dia hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi Yang mulia, ku angkat tanganku, sambut puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Lagu yang berikutnya, kita harus membawa berita. Jadi kalau masih bersemangat berdiri, saya persilakan untuk terus berdiri. Kita harus membawa berita. Kalau ada capek, silakan duduk. Marilah kita menyanyikan. Kita harus membawa berita. We have a story to tell the nation.
pada dunia rawang juga, tenangkan dan kasih dan damai menetap, dan damai menetap, rasakan dengan kasih dalam kasih yang kuasa Kristus menetap, damai menetap. Yes, we have a great story to tell. Jesus will be coming soon. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan kita berikan oleh Ibu Dali siang ini sudah datang. Marilah kita menyanyikan lagu firman kita bangkitkan. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Jangan ku tahu asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan akan ku tahu asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi jalanku, terang bagi jalanku. Silakan duduk saudara, mari kita berdoa. Sungguh firman-Mu adalah terang dan pelita bagi langkah, kaki, dan jalan hidup kami, Tuhan. Dunia di mana kami tinggal adalah dunia yang gelap, dunia yang sesat, dunia yang rusak, dengan nilai-nilai yang terbalik-balik,
dan membuat orang kehilangan arah yang benar. Tapi kami bersyukur untuk firman-Mu, firman yang tak pernah kembali dengan sia-sia, firman yang terus diberitakan sampai kapanpun juga. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh tinggal tetap di dalam hati dan pikiran kami, agar kami dituntun olehnya dan hidup menurut jalan-Mu dan berbahagia oleh karenanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Kristus, menyambut firman-Mu yang akan kami dengar, baca, dan renungkan hari ini. Amin. Saudara sekalian, dalam kesempatan Minggu Advent yang pertama ini, kita membaca dari Injil Lukas 21 ayat 25 hingga 31. Ya, demikian bunyi firman Tuhan, saudara-saudara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi, bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendiri bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Terus yang kita hari ini memasuki minggu persiapan menyambut Natal. Ada 4 hari minggu yang biasa disebut minggu-minggu Advent. Selain kita mengantisipasi datangnya Natal, kedatangan Kristus yang pertama, kita juga mengantisipasi kedatangan Kristus yang kedua. Itulah makna dari Advent. Kata Advent itu artinya kedatangan. Kita menyambut kedatangan Tuhan. Terus kalian belakangan ini sangat menjamur kelas-kelas yoga dan sejenisnya. Orang diajari meditasi, bagaimana mengatur pernafasan, bagaimana melakukan gerakan total body workout. Tujuannya adalah membuat badan lebih lentur dan lebih sehat, dan juga
pikiran lebih tenang dan rileks. As a matter of fact, manusia sekarang ini memang menjalani hidup yang tegang, makin tegang. Ototnya tegang meregang, otaknya juga tegang. Itu sebabnya perlu dilenturkan, perlu dirilekskan. Kata kuncinya adalah relaksasi. Kita ini semua butuh relaksasi. Saudara sekalian, kita sadar hidup ini tidak baik kalau dijalani dengan tegang, dijalani dengan penuh ketegangan. Kita butuh relaksasi. Tetapi relaksasi itu tidak sama dengan kemalasan. Relax tidak berarti semuanya berjalan lamban, pelan, tidak punya target apa-apa, dan tidak ada keseriusan. Tidak. Itu bukan relaksasi. Itu namanya malas. Sebaliknya, hidup ini harus dijalani dengan serius. Relax, betul. Tetapi tetap serius. Itulah yang Tuhan Yesus sedang ajarkan dalam bacaan yang kita baca tadi. Tuhan Yesus menerangkan tentang kedatangan kerajaan Allah yang penggenapannya terjadi di akhir segala waktu, atau yang kita sering sebut akhir zaman. Perhatikan ayat 27. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia, Yesus maksudnya, datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Pada waktu itu, semua yang fana di dunia ini akan berakhir. Semua orang akan menyambut yang namanya eternity, kekekalan. Entah kematian kekal atau kehidupan kekal. Itu adalah the end of times. Waktu akan stop, berhenti, diganti dengan keabadian. Pertanyaannya, kapan itu terjadi? Kapan akhir dari segala waktu itu terjadi? Oh, Tuhan Yesus tidak mengatakan kapan persisnya. Tidak pernah. Bahkan sejak dia mengatakannya sampai sekarang, waktu sudah berjalan 20 abad lebih. Namun akhir zaman itu belum datang juga. Berjuta ramalan sudah dibuat manusia tentang kapan persisnya tanggal kedatangan Yesus yang kedua itu. Tetapi nyatanya semua ramalan yang ada luput, bumi masih ada. Hari masih berganti hari. Bilangan tahun masih terus bertambah. Kita sudah di ujung 2024 dan siap menyambut 2025. Tuhan Yesus tidak menerangkan kapan persisnya akhir zaman itu tiba. Dia hanya menekankan bahwa itu sudah dekat. Kata ini, kalau Anda perhatikan dalam bacaan tadi, diulang 3 kali. Sudah dekat, sudah dekat, sudah dekat.
ayat 28, 29, 30. Alkitab bahasa Inggris New Living Translation menerjemahkan is near. Alkitab The Message tulisan Pastor Eugene Peterson menerjemahkan is right around the corner. Is near. Is right around the corner. Sudah dekat. Jadi saudara, kapan akhir zaman itu tiba tidak diterangkan, namun kita diingatkan terus bahwa itu sudah dekat. Apa artinya? Kapan persisnya kita tidak tahu, tapi kita diingatkan bahwa itu sudah dekat. Artinya, jangan berkonsentrasi pada kapan berakhirnya waktu, melainkan pada apa dan bagaimana kita menjalani hidup ini sebelum waktu benar-benar berakhir. Jadi jangan konsentrasi pada kapan berakhirnya waktu, tetapi berkonsentrasilah pada bagaimana kita menjalani hidup ini sebelum waktu sungguh-sungguh berakhir. Sederhananya, kalau disederhanakan, kita mendengar seperti mendengar nasihat, life is too short. Life is too short. Artinya hidup ini terlalu singkat, terlalu pendek. Akan habis. Hidup ini terlalu singkat untuk disia-siakan. Life is too short to waste. Atau kalau pakai bahasa puisi, let us dance before the music is over. Let us dance before the music is over. Berdansalah sebelum musiknya habis. Tuhan Yesus justru mau hidup kita sekarang ini optimal. Selagi waktu masih ada. Itulah artinya peringatan sudah dekat. Dengan lain kata, Tuhan Yesus sedang mengajarkan pentingnya urgensi. Pentingnya urgensi dalam hidup kita. Kita harus menjalani hidup ini dengan memiliki sense of urgency. Dan itulah spirit Minggu Advent. Masa raya Advent itu selalu mengajak kita untuk menjalani hidup dengan kesadaran semua ini akan berakhir pada saat Yesus datang kembali. Dan kita tidak tahu kapan itu. Tapi semuanya akan berakhir pada saat Yesus datang kembali. Oleh karena itu, jangan lengah. Be watchful. Stay alert. Jangan hidup sembarangan. Jangan buang waktu sia-sia. Dan jangan terdistract oleh perkara-perkara yang tidak penting. Tidak utama. Life is too short to waste. Sebaliknya, punyailah sense of urgency. Selagi kita menjalani hidup hari demi hari, milikilah sense of urgency. Pendeta Francis Chan mengamati dan mengakui kalau dia baca Bible, terus makin dia baca,
terutama membaca ucapan-ucapan Tuhan Yesus, maka dia berkata ucapan-ucapan Tuhan Yesus di dalam kitab suci kebanyakan bernada urgency and intensity. Nada ucapan Yesus itu selalu passionate, deep, dalam, serius, dan mengundang orang untuk punya sense of urgency. Yesus itu kalem, tenang, tetapi serius. Dan dia mengajak kita untuk menjalani hidup ini dengan serius. Punya sense of urgency. Apa artinya itu? Mari kita terjemahkan. Yang pertama, saudara. Punya sense of urgency itu artinya kita menghargai waktu yang Tuhan beri. Value your time. It's so precious. Time is so precious. Value your time. 24 jam sehari itu bagaikan harta karun. Dia akan menghasilkan keberuntungan kalau kita memanfaatkannya optimal. Tapi kalau 24 jam sehari itu disia-siakan, dia akan menyisakan penyesalan yang menyakitkan. Saudara, musuh dari menghargai waktu itu apa? Musuh dari menghargai waktu adalah procrastination. Procrastination itu artinya selalu menunda. Selalu mikirnya, nanti saja. Selalu mikirnya, masih ada waktu. Selalu mikirnya, kenapa harus sekarang? Selalu mikirnya, aku masih mau santai dulu. Tunda saja. Later. Nanti saja. Procrastination adalah musuh dari value time. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Kepada Simon Petrus di pantai Danau Tiberias, Yesus berkata, ikutlah aku. Kepada orang lumpuh di kolam Bethesda, dia berkata, bangun, angkat tilammu, dan berjalan. Kepada perempuan yang ketahuan berbuat zina, Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kepada Sakius si pemungut cukai, dia berkata, hari ini aku harus menumpang singgah di rumahmu. Kepada Lazarus yang mati sudah 4 hari dikubur, dia berkata, Lazarus, marilah keluar. Dan semua itu dikatakannya berlakunya kapan? Sekarang. Saat itu juga. Tidak nanti, tidak tunggu besok, bukan minggu depan, bukan bulan depan. Semuanya right now. Ikut aku sekarang. Bangun, angkat tilammu, berjalan sekarang. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi sekarang. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu sekarang. Lazarus, bangkitlah keluar sekarang. Yesus tidak pernah melakukan procrastination. Yesus tidak mengenal penundaan. This is urgent. We have to do it now. Saudara, Yesus tidak pernah mengizinkan procrastination. Mengapa? Sebab procrastination tidak menyadari bahaya yang namanya keterlambatan. Too late. Orang yang menghidupi procrastination
tidak pernah sadar bahwa ada bahaya yang namanya terlambat. Padahal keterlambatan itu nyata dan itu sungguh sebuah bencana kalau itu terjadi. Ketika Anda muda dan masih bertenaga, kapan waktunya bekerja keras? Sekarang. Ketika Anda punya pasangan hidup yang disandingkan Tuhan di samping, kapan waktunya untuk mengasihi dia, menjaga dia, memperhatikan dia, dan menyenangkan dia? Kapan? Sekarang. Ketika Anda punya anak-anak yang masih kecil terutama, yang masih bergantung pada, kapan waktunya Anda invest waktu untuk merawat, untuk menyayangi, untuk mendampingi, dan mendidik mereka? Kapan waktunya? Sekarang. Saya punya 2 anak, saudara. Kami punya 2 anak. Dan kalau saya lihat foto-foto waktu masih kecil, time flies. Sekarang mereka sudah besar. Mereka sudah tinggal sendiri. Tapi kami berdua, kami bersyukur. Waktu mereka masih kecil, waktu mereka sangat membutuhkan kehadiran kami, kami invest waktu untuk mereka. Waktu itu. Sehingga sekarang ketika mereka sudah dewasa, kami tidak terlambat. Anda lihat, procrastination itu punya bahaya besar. Kalau kita selalu mengatakan nanti saja, kita tunda dulu, masih ada waktu. Tidak. Hidup ini harus dijalani dengan kesadaran bahwa ada hal-hal yang harus dilakukan now, saat sekarang. Ketika Anda masih punya orang tua, mereka masih hidup, kapan waktu ini membalas kasih sayang mereka? Sekarang. Ketika pikiranmu masih terang, tenagamu masih ada, kapan waktunya Anda melayani pekerjaan Tuhan? Sekarang. Tidak ada tunda. Sebab akan datang saatnya ketika semuanya sudah terjadi. Terlambat. Dan itu bencana yang tidak bisa ditebus dengan apapun juga. Itulah yang Tuhan Yesus mengajarkan pada kita dengan mengatakan selalu, sudah dekat. Kedatanganku sudah dekat. Tidak tahu kapan persisnya. Karena itu tidak penting. Yang penting adalah sebelum itu tiba, kita membuat hidup yang ada ini optimal. Jalan dengan serius. We have to make sure that we have a very keen realization how short life is and how quickly it goes by. Then we do our best to live each day to the full. Itu arti yang pertama, punya sense of urgency. Yang kedua, saudara-saudara, memiliki sense of urgency itu berarti kita tahu bahwa kita harus memilah dan memilih. Kita harus memilah, meminggirkan yang kurang penting dalam hidup ini, lalu memilih, mengutamakan apa yang lebih penting untuk dilakukan pada saat itu. Itu artinya kita punya sense of urgency. Kan tidak mungkin kita melakukan semuanya pada waktu yang bersamaan. Harus ada priority. Harus ada prioritas. Contohnya, tidak mungkin Anda bekerja sambil tidur. Bisa? Tidak bisa. Mau tidur ya tidur. Bekerja ya bekerja. Bisa kita itu
melakukan sesuatu, misalnya main video games sambil belajar untuk ujian besok. Bisa? Tidak mungkin. Harus ada prioritas. Harus dipilah mana yang tidak penting, harus dipilih mana yang lebih penting. Tidak mungkin kita menjalani hidup berjalan maju sambil kepala noleh terus ke belakang. Bisa Anda melakukan itu? Tidak bisa. Anda tidak bisa move on kalau Anda tidak meninggalkan the past. Kalau Anda masih digandoli terus oleh sesuatu yang terjadi di belakang, maka ibarat engkau berjalan maju, tetapi kepalamu menoleh ke belakang. Itu tidak akan terjadi. It won't work like that. Dan kita harus memilih. Tidak mungkin Anda hidup tenang, peaceful, sambil menyimpan bertumpuk kebencian dan dendam kesumat di dalam hati. Tidak mungkin. Anda harus pilih melepaskan pengampunan dan hidup peaceful, atau Anda kehilangan peace dan hidup di dalam beban kebencian itu. Kemana pun Anda harus memilih. Itu artinya kita punya sense of urgency. Kita tahu memilah yang harus dipinggirkan. Dan kita tahu memilih mana yang harus diutamakan. Life is too short untuk menumpuk terlalu banyak beban hidup yang tidak perlu. Saudara sekalian, kita tidak bisa fokus pada pengembangan diri, self growth, kalau kita selalu peduli apa yang orang lain pikirkan tentang saya, kenapa yang orang lain katakan tentang saya. Kalau Anda selalu peduli pada apa yang orang lain katakan, Anda tidak bisa maju. Anyway, dalam hidup ini, Anda salah, Anda benar, Anda baik, atau Anda melakukan yang baik, atau Anda diam saja, orang akan selalu punya topik untuk ngomongin Anda. Betul? Ya. Tak peduli Anda salah, tak peduli Anda benar. Tidak peduli Anda berbuat yang baik atau Anda tidak berbuat apa-apa. Orang selalu punya topik untuk ngomongin Anda. Jadi kalau Anda pusing pada omongan orang, Anda akan rugi. Sebab orang akan dengan seenaknya ngomong apa saja tentang Anda. Begini dan begitu, begini dan begitu. Dan sesudah itu mereka pergi tidur. Sementara Anda geram, jengkel, mendengarkannya, lalu Anda tidak bisa tidur. Rugi. Anda menukarkan waktu tidur yang nyenyak dengan itu semua beban yang tidak perlu, tidak worth it untuk dipikirkan. Jangan salah. Jangan hidup seperti itu. Kalau ada orang bicara buruk tentang Anda di belakang, jangan peduli. Pedulikan hanya orang yang berani gentleman bicara di depan Anda, mengatakan kebenaran. Anda peduli. Tapi kalau orang itu tidak gentleman dan bicara di belakang Anda, talk behind you, maka itu posisi mereka biarkan di situ, yaitu mereka behind. Tinggalkan. Jangan memikirkan yang tidak perlu dipikirkan. Kalau Anda memikirkan perkataan orang lain di belakang Anda, rugi waktunya, habis untuk memikirkan hal-hal yang tidak bermutu. Saudara sekalian, sense of urgency mendorong kita untuk membuat hidup ini lebih sederhana. Don't make it too complicated. Make it simple. Yang sampah mesti dibuang. Yang tidak mutu harus dipinggirkan. Yang berharga kita pelihara. Yang bermutu kita perjuangkan. Sebaliknya, sedapat mungkin yang beracun, yang toksik, kita jauh. Yang memberi efek positif, kita kejar. Tidak usah memikirkan
hal-hal yang tidak layak untuk dipikirkan. Tidak usah mengambil tanggung jawab yang bukan tanggung jawabmu. Artinya, jangan ngurusi perkara orang lain. Jangan hidup kepo. Kalau itu bukan urusanmu, nggak usah diurusi. Kalau itu bukan tanggung jawabmu, tidak usah diambil. Karena itu akan merugikan waktu dan energi. Tidak usah mengatakan ucapan-ucapan rumors yang rendahan. Simpan energi mulutmu untuk mengucapkan ilmu atau men-sharingkan hal-hal yang bermutu. Jangan pakai mulut ini untuk menyebar rumors. Rugi. Sense of urgency membuat kita lebih mengutamakan untuk melakukan satu hal saja asal positif daripada kita mengucapkan 1000 ucapan tapi negatif. Saudara sekalian, kita harus simpan energi dan pergunakan waktu untuk melakukan hal-hal baik dalam hidup. Karena kerajaan Allah itu sudah dekat. Itu maksud Tuhan Yesus. Life is too short untuk kita pakai melakukan hal-hal yang buruk. Simpan energi. Sebab waktu tidak banyak. Life is too short to just spread rumors, to just deliver rude comments. Life is too short to think negatively about others. Life is too short to think too much about unnecessary things. Life is too short to envy and to be greedy. Life is too short to hate somebody else so badly. Save. Simpan energi dan potensi kita untuk hal-hal yang utama. Simpan mata kita untuk melihat kebaikan Tuhan dan melihat kesempatan-kesempatan yang berharga untuk dimanfaatkan. Simpan mata kita untuk melihat itu. Simpan lidah kita untuk bersyukur dan memuji kebesaran Tuhan. Simpan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan wisdom kehidupan. Simpan tangan kita untuk bekerja, untuk berbuat kebaikan dan melayani Tuhan. Simpan kaki kita untuk melangkah di jalan kebenaran. Di minggu Advent yang pertama ini, kita mendengar pesan sederhana. Kerajaan Allah sudah dekat. Sesungguhnya hidup ini hanya singkat. Suatu saat semuanya akan tamat. Oleh sebab itu, hiduplah dengan sense of urgency. Pendeta Martin Luther King Jr. pernah mengucapkan kalimat begini di dalam khotbahnya. We are now faced with the fact, my friends, that tomorrow is today. We are confronted with the fierce urgency of now. Tomorrow is today. Di dalam spirit Advent, spirit of urgency, tomorrow is today. Hidup ini, saudaraku, jangan dijalani dengan tegang karena beban-beban yang tidak perlu dan tidak layak. Melainkan hidup ini harus dijalani dengan fokus
dan tenang. Karena kita memikirkan dan melakukan hal-hal yang lebih penting dan lebih utama. Selamat memasuki masa raya Advent. Amin. Saudara sekalian, kita akan menyiapkan hati kita untuk menyambut perjamuan kudus. Firman Tuhan, roti kehidupan telah dibentangkan. Marilah kita merayakan peristiwa di mana sang roti hidup itu, Tuhan Yesus Kristus sendiri, memberikan nyawa dan hidupnya yang berharga supaya hidup kita di dunia ini, hidup yang diselamatkan, adalah hidup yang berharga sebelum segala sesuatunya akan berakhir. Saudara sekalian, mari kita mengingat bahwa pada malam ketika Tuhan Yesus diserahkan, Dia bersama dengan murid-muridnya berada dalam satu meja perjamuan malam. Dan kemudian Dia mengambil roti, seraya memecah-mecahkan roti itu, Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan sesudah Ia dan murid-muridnya akan roti itu, Ia mengambil cawan minuman syukur seraya berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Do this in remembrance of me. Dan demikian Tuhan Yesus sendiri yang menghendaki murid-muridnya, gerejanya, di semua abad, semua tempat, untuk selalu mengenang, selalu mengingat peristiwa kematiannya di kayu salib, kematian yang menyelamatkan kita, kematian yang memberi kita. Tetapi juga mengingat kebangkitannya, sebab maut tidak mengalahkannya. Kematian lenyap, Dia Tuhan yang bangkit dan hidup untuk memberi kita hidup yang baru di dunia. Tetapi juga untuk mengingat bahwa Dia dimuliakan, Dia naik ke surga untuk dilantik menjadi Tuhan dan Raja atas seluruh alam semesta. Dan suatu saat Dia akan datang kembali dalam kemuliaan. Sebagaimana kita yang selalu berkata, Maranatha, Tuhan datang. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan, menyambut semua orang-orang kudus masuk dalam ketetapan hidup. Saudara sekalian, mari dengan semangat itu kita merayakan perjamuan kudus ini dan mengarahkan hati kita kepada Kristus, Tuhan yang mati dan hidup bangkit, naik ke surga yang akan datang kembali dalam kemuliaan. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah dan bagilah.
yang tercurah bagiku, engkau jadi saksi, memberitakan hidupku, melayani padamu sebisa. Ku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Ku mau jadi anduk yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi, memberitakan Injilmu, melayani Yesus. Melayani Yesus. Melayani. Apakah ada saudara yang belum menerima bagiannya? Melayani kepadamu. Mari kita bantu berdiri, bagi yang bisa arahkan hati kepada Tuhan, saudara-saudara. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan untuk menjadi kurban tebusan yang sempurna bagi segala dosa kita. Makan. Ingat dan percayalah juga bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk menjadi kurban penebusan yang sempurna dan memberikan kepada kita keselamatan dan hidup yang kekal. Minumlah. Silakan kembali. Terima kasih Pak Ibu buat berkat firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita semuanya diingatkan bahwa waktu tidak lama, waktu sangat singkat, dan kita harus mempunyai sense of urgency. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati pelayanannya Pak. Mari saudara, saya undang saudara untuk kita bersama-sama berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kembali kami datang kepadamu, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau Engkau sudah memberikan kami kesempatan, waktu yang singkat Tuhan, biar kami boleh mempergunakan itu sebaik mungkin untuk kami Tuhan, membuang hal-hal yang tidak berguna. Biar kami memakai Tuhan, waktu kami Tuhan, untuk hal-hal yang berguna, yang menyenangkan hati Tuhan, yang sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau kami diingatkan, untuk kami terus Tuhan Yesus mengingat bahwa waktu yang ada, yang Tuhan masih sediakan, itu sangat singkat. Tuhan terima kasih Tuhan, buat keberadaan hamba-Mu yang Engkau utus ke tempat ini, Pak Pipi, yang memberitakan tentang firman-Mu, yang mengajarkan kami untuk mempunyai sense of urgency. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati istri dan anak-anaknya, berkati keluarganya, dan bahkan berkati keluarga besarnya. Kemanapun hamba-Mu ini melangkah, biarlah tangan kasih Tuhan menyertai.
Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini, buat siang hari ini kalau kami boleh berdoa. Kami ingin berdoa buat saudara-saudara kami yang hari ini, yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau berdoa terus untuk Kohandi, untuk kesehatannya, untuk Tuhan apa yang dia alami saat ini. Biar campur tangan Tuhan, Engkau pakai dokter-dokter yang ada untuk terus Tuhan menyembuhkan, memulihkan kesehatannya. Kami juga mau mengangkat hati kami untuk Pak Robi. Saat ini Tuhan kami terus berdoa supaya Tuhan saudara kami ini Tuhan pilih. Tuhan berikan kasih sayang-Mu. Tuhan tolong Tuhan berikan dokter dan perawatan yang terbaik untuk anakmu ini. Berikan kekuatan ya Tuhan untuk terus dia berjalan dengan iman bahwa kasih Tuhan, bahwa mujizat Tuhan masih ada. Tuhan, Engkau juga berikan kekuatan untuk Priscilla supaya Tuhan sebagai tiang doa dia terus Tuhan memantapkan hatinya, mengangkat tangannya untuk kesembuhan suaminya. Tuhan, kami terus Tuhan menopang Tuhan kedua anakmu ini dengan doa-doa kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup Tuhan. Lazarus sekalipun yang sudah mati Engkau sanggup bangkitkan. Apa artinya Tuhan? Seorang Robi, Engkau sanggup untuk Tuhan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Tante Olga, untuk Tante Yuliana, untuk Beth Kuiper, untuk Mary Englert, untuk tim Udon. Kami mau berdoa untuk mereka, untuk Tante In juga, untuk Tante Trace. Kami mohon kepadamu Tuhan, belas kasih-Mu Engkau berikan untuk mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para senior kami di tempat ini yang saat ini hadir, untuk Kok Kehin, untuk Tante Nita, untuk Tante Oni, untuk Tante Riana, dan para senior yang saat ini juga belum sempat untuk hadir. Biar kiranya Engkau melawat mereka, berikan Tuhan belas kasih-Mu, berikan Tuhan kemurahan-Mu untuk mereka. Tuhan, keberadaan senior di gereja Maranatha ini Tuhan menjadikan kami Tuhan kuat, menjadikan kami berkat Tuhan, bahwa kami Tuhan Yesus harus tetap setia seperti mereka setia kepada Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa Tuhan, Engkau Tuhan menolong Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini membutuhkan identitas untuk tetap tinggal di negara ini. Engkau sudah menyampaikan mereka Tuhan ke tempat ini Tuhan dengan selamat. Biar kiranya Tuhan tangan Tuhan terus menolong dan menopang mereka. Tuhan, kalau Tuhan sudah Tuhan memberikan mereka Tuhan hati untuk Tuhan datang ke Amerika, Tuhan itu semuanya karena rencana Tuhan, itu semuanya karena Engkau yang membawa mereka kemari. Biar kiranya Tuhan, hidup mereka di negeri ini Engkau yang pelihara. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara kami Tuhan Pina yang akan saat ini Tuhan mungkin sudah berada di dalam pesawat. Biar kiranya pesawat yang dia tumpangi tiba dengan selamat di Indonesia, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saat ini kami juga mau berdoa untuk gereja Maranatha dalam Tuhan menyambut Tuhan hari Natal minggu depan yang akan kami rayakan bersama. Biar kiranya Tuhan menyertai. Tuhan, Engkau pimpin Tuhan acara demi acara yang akan diadakan dengan Tuhan penyertaan Tuhan. Siapapun Tuhan yang terlibat, biarlah Tuhan Engkau tutup gugus rapat dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, kami ingin merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan, dan kami ingin semuanya Tuhan menyadari bahwa Engkau Tuhan sudah turun ke dunia ini Tuhan, meninggalkan segala kemuliaan-Mu Tuhan di sorga untuk kami semuanya. Ajar kami untuk bersyukur, ajar kami untuk berterima kasih Tuhan kepada kasih sayang Tuhan. Tuhan, Engkau juga menyertai anak-anak-Mu Tuhan yang terlibat dalam pelayanan di sini, mulai dari worship leader sampai Tuhan para pemain musik sampai alat-alat musik yang dipakai. Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati para senior, para pemimpin, para leaders di gereja ini juga Tuhan memberikan terus hikmat-Mu. Tuhan memberikan terus Tuhan akal budi-Mu untuk tetap terus Tuhan mereka boleh menjadi berkat Tuhan di gereja. Terima kasih Tuhan untuk yang membutuhkan pekerjaan juga kami terus membawa di dalam doa supaya mereka Tuhan Yesus boleh mendapatkan pekerjaan yang sesuai, pekerjaan yang mereka butuhkan untuk terus mereka continue hidup di negeri. Terima kasih Tuhan untuk negara Amerika, kami terus berdoa supaya tangan kasih Tuhan limpahkan untuk negeri. Kami Tuhan berdoa terus Tuhan juga untuk Indonesia, negara tempat di mana kami berasal. Biar kiranya tangan kasih Tuhan menyertai Engkau mengasihi negara Indonesia dan juga bangsa Israel, bangsa pilihan-Mu.
Engkau juga menyertai, Engkau mengasihi, dan Engkau Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa saat ini Tuhan, kami teringat anakmu Evan, kami juga mau berdoa untuk saudara kami Jamie, Engkau Tuhan menyertai, Engkau memberikan kekuatan, Engkau terus Tuhan Yesus yang menuntun setiap langkah anak-anakmu. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah boleh berdoa pada saat ini. Doa kami yang penuh dengan kekurangan ini kami percaya Engkau yang akan menyempurnakannya karena kami berdoa kepada Allah yang maha sempurna, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih atas firman yang disampaikan. Pada pagi. Saya persilakan kita silakan untuk maju ke depan dan kita akan semua Tuhan. Kita berdoa. Puji syukur kami kembalikan kepada Engkau, Bapa kami yang di surga. Terima kasih ya Tuhan pada saat kami Kamis kemarin kita melewati Thanksgiving. Lebih biarlah setiap hari menjadi Thanksgiving bagi kita. Bila kami selalu menghitung berkat yang sudah berkat. Berkat jasmani, berkat rohani atau spiritual, badan kami sehat, itu juga adalah berkat yang dibawa. Terima
Terima kasih juga ya Tuhan atas kasih karunia anugerah kami, di mana Engkau sudah memberi kami mencukupi kebutuhan kami. Itu karena kasih setia-Mu kepada kami. Bila apa yang kami sembahkan hari ini, itu adalah sebagian yang Kau sudah berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, biar Kau berkati persembahan kami, biar menjadi berlimpah dan untuk memenuhi kebutuhan dan kerajaan, memperlebar kerajaan. Juga Kau beri hikmat kepada pengurus untuk mengelola apa yang Kau sudah berikan. Terima kasih atas hari ini ya Tuhan. Kami menyerahkan doa ini di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Shalom, salam damai semuanya. Fakta hari ini adalah seperti biasa kita ada Bible Study bersama Pastor Emil melalui Zoom jam 8 malam pada hari Rabu. Lalu ini seperti yang diumumkan untuk merayakan Thanksgiving sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan atas kebaikannya, kita boleh mengumpulkan kolektor khusus ini, dan kolektor ini adalah untuk hal-hal emergency kalau diberikan nanti di kemudian hari ya. Lalu hari Natal, perayaan Natal hari Sabtu ini jam 5 sore hari Sabtu kita menghadirkan kehadiran kita semua, Anda semua, dan boleh mengajak teman-temannya, terutama buat mereka yang belum bergereja. Dan juga ada itu travel ke Israel, jadi jangan lewatkan untuk pergi ke Israel, volunteer, ya apa? Perang. Saya dulu kan volunteer di sana ya, jadi saya sebetulnya ingin punya, sebenarnya di sana itu banyak orang yang tidak belum percaya pada Yesus. Di Israel sendiri, kalau kita bilang pada umumnya kita percaya bahwa Israel itu ada umat pilihan Tuhan ya, tapi sebetulnya banyak orang Yahudi itu belum percaya dengan Tuhan Yesus. Dan juga di Jordan itu orang Kristennya mungkin cuma 1%. Jadi ya, kalau kita bisa melihat di sana, bisa pergi ke sana, dan seperti saya mungkin dulu bermisi, bervolunteer di sana, suatu hari adalah suatu kerinduan buat kita semua. Terima kasih Andre. Jadi ingat hari Sabtu jam 5 sore, betul ya? Oke. Di ruangan Fellowship Hall. Hari Minggu tidak ada kebaktian. Oke. Hari Minggu tidak ada kebaktian, jadi kita volunteer. Oke. Marilah kita bangkit berdiri menyanyikan lagu terakhir, lagu penutup Maranatha, dan lalu pendeta Bidadari akan memberikan berkat benediction. Tuhan datanglah, persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah, hari itu, hari yang kemuliaan. Haleluya, Tuhan datanglah, dan kemuliaannya. Bersama para tebusan, angkutan yang raja, segala suku angkat bahasa, nyanyi sembah sang raja, ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya.
dan kemuliaannya bersama para tebusan sambutlah dia Raja kesungguhan bangsa nyanyi sembah sang Raja ya Yesus datanglah ya Yesus datanglah ya Yesus Sebelum kita menerima berkat, saudara, mari kita sempatkan waktu berdoa untuk Ibu Sri yang hari ini tepat berulang tahun. Tetapi tidak hadir beliau karena harus mengunjungi mertuanya yang sedang sakit di San Diego. Mari kita satukan hati berdoa untuk beliau. Tuhan, kami mengingat saudara kami Ibu Sri yang hari ini tepat Engkau karuniai pertambahan usia. Kami ikut bersyukur bersamanya, mensyukuri hidup yang Engkau beri padanya, mensyukuri perjalanan hidupnya yang disertai Tuhan langkah demi langkah sampai pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau menambahkan hidup di masa yang akan datang, hidup yang bermutu, hidup yang sehat, panjang umur, tetapi juga hidup yang dipakai dengan optimal untuk mengerjakan perkara-perkara yang luhur, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan dan memberkati sesamanya. Tuhan tumpangkan tangan atasnya, Tuhan berikan shalom berkat baginya. Kami juga berdoa untuk mertuanya yang sedang sakit di San Diego. Biar oleh anugerah-Mu Tuhan, Engkau memulihkan, Engkau memberkati semua usaha dan pengobatan, Engkau memberkati istirahat, makan minumnya, sehingga pada waktunya beliau boleh dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami semua mengarahkan hati kepadamu, mensyukuri hidup pemberian waktu yang Engkau berikan. Mampukan kami untuk menjalani hidup ini dengan baik, untuk menggunakan waktu dengan tidak menyia-nyiakannya. Berilah kepada kami sense of urgency untuk dapat memanfaatkan semua karunia, potensi, dan anugerah yang Tuhan beri dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab. Izinkan kami pulang kembali ke tempat kami dalam sejahtera-Mu dan melayani Tuhan dengan syukur, dan kami mengarahkan hati untuk menerima berkat. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau limpahan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, tersenyum kepadamu, dan memberi Engkau shalom, damai sejahtera-Nya yang melampaui segala akal. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali dan bisa berduduk. Selamat hari ini.